Perkenalkan, nama saya Wandasari dengan NIM 22090150013. Saya dari program studi akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan mengenai penganggaran modal, yang dimana pembahasannya mengenai pengertian penganggaran modal, alasan mengapa penganggaran modal sangat menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, langkah-langkah yang digunakan perusahaan dalam penganggaran modal, serta metode apa saja yang digunakan dalam penganggaran modal. Bahasan pertama ada pengertian penganggaran modal. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah sebuah proses pengambilan keputusan oleh manajemen atas kegiatan yang akan memberikan tingkat pengembalian investasi atau return on investment lebih dari setahun. Penganggaran modal umumnya melibatkan kegiatan pengembalian keputusan untuk pengadaan aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari setahun. Penganggaran modal hanya memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan lebih dari setahun. Alasan mengapa penganggaran modal sangat menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang penganggaran. Manfaat sangat menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang karena yang pertama, jumlah dana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sangat besar. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, perusahaan tidak hanya menggunakan dana dari kas internal perusahaan, tetapi juga menggunakan dana dari pihak kreditur, misalnya bank. Jika kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan mengalami kegagalan, maka perusahaan kemungkinan besar akan mengalami kesulitan dalam melunasi segala utang yang terkait dengan kegiatan tersebut. Jika perusahaan tidak mampu melunasi utangnya, maka perusahaan kemungkinan besar akan dilikuidasi atau ditutup. Yang kedua, ada kegiatan penganggaran modal memerlukan banyak sekali sumber daya yang ada di perusahaan, tidak hanya uang, tetapi juga fasilitas dan sumber daya manusia. Kegagalan dalam memilih dan menjalankan proyek yang tepat dapat membuat perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar, sehingga akan dapat berdampak buruk pada kondisi keuangan perusahaan. Nah, yang ketiga, sebaliknya, jika kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan dilaksanakan dengan sukses, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yang besar di masa yang akan datang. Kondisi ini akan dapat memperkuat posisi perusahaan dibanding dengan pesaingnya. Ada langkah-langkah yang dilakukan perusahaan dalam penganggaran modal. Langkah yang pertama adalah menentukan nilai investasi awal atau initial outlay dari kegiatan yang akan dijalankan oleh perusahaan. Misalnya, perusahaan ingin mengganti mesin lama dengan mesin baru agar lebih efisien dan berproduksi. Nilai investasi awal pembelian mesin baru adalah seluruh pengeluaran untuk memperoleh mesin baru tersebut. Nah, langkah yang kedua, menentukan sumber pendanaan untuk mendanai kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Sumber-sumber pendanaan untuk mendanai kegiatan perusahaan adalah yang pertama ada dana kas internal perusahaan, yang kedua hasil penerbitan obligasi kepada masyarakat, yang ketiga hasil dari meminjam dana kepada lembaga keuangan, misalnya ke bank. Nah, yang keempat, penerbitan saham baru. Setiap sumber pendanaan mensyaratkan adanya biaya modal atau cost of capital yang harus dibayarkan oleh perusahaan.
Sebagai contoh, jika perusahaan menggunakan sumber pendanaan dari penerbit obligasi, maka perusahaan harus membayar bunga setiap tahunnya kepada pemegang obligasi. Bunga tersebut adalah biaya modal dari penerbitan obligasi. Selanjutnya ada langkah yang ketiga, menentukan arus kas masuk dan arus kas keluar selama kegiatan tersebut dijalankan. Arus kas masuk di masa depan dapat berasal dari penjualan produk dan jasa kepada pelanggan atau dari penghematan yang diterima oleh perusahaan. Dan langkah yang terakhir adalah menghitung kelayakan pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan metode yang ada dalam penganggaran modal. Yang terakhir ada metode dalam penganggaran modal. Metode dalam penganggaran modal ada dua, yaitu metode payback period dan metode net present value. Pertama, metode payback period. Metode payback period mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan oleh sebuah kegiatan untuk menutupi pengeluaran investasi awalnya atau kembali modal. Selama kegiatan berlangsung, perusahaan akan memperoleh arus kas masuk bersih. Kemudian, arus kas bersih yang diperoleh setiap tahun dijumlahkan. Jika jumlah arus kas masuk bersih telah sama dengan pengeluaran investasi awalnya, maka perusahaan sudah kembali ke modalnya. Serta metode payback period akan memilih kegiatan yang memiliki payback period yang paling cepat. Metode selanjutnya ada metode net present value. Dengan menggunakan metode net present value, seluruh nilai arus kas bersih yang diterima di tahun-tahun mendatang akan dihitung saat investasi awal dikeluarkan atau di present value-kan dengan menggunakan tingkat diskonto tertentu. Tingkat diskonto yang digunakan dapat diperoleh dari tingkat pengembalian investasi yang diharapkan oleh perusahaan atau accurate rate of return. Kemudian, arus kas bersih tersebut dikurangi dengan nilai investasi awalnya untuk memperoleh net present value. Jika net present value lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak untuk dilaksanakan. Sebaliknya, jika net present value kurang dari 0, maka proyek tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. Dari saya mengenai materi penganggaran modal, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.